Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Alhamdulillah yang terhormat Bapak dan Ibu selaku dosen pengampu mata kuliah Terminologi Hukum Asing yang telah memberikan waktu untuk menonton video penugasan kami kali ini. Dan tak lupa juga teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Bonafide ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi asas-asas hukum perdata. Asas hukum perdata. Sebelum dari materi pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok-kelompok kami, yaitu ada Rifta Anissa, Fahlina Aulia, Marsha Krishna, Renaliza Fitria, Anissa Aulia, Gloria Natania, Abel Rizky, Suci Ramadanti, Emiko Nosyah, dan Novel Albar. Baiklah, dalam PPT ini kami akan menjelaskan tentang 3 asas hukum perdata, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas kepastian hukum, beserta contoh kasusnya dalam kehidupan. Materi pertama akan dibacakan oleh Rifta Anissa. Kepada Rifta Anissa dipersilakan. Pada materi yang pertama, yaitu ada asas kebebasan berkontrak. Dalam pasal 1334 ayat 1 KUH Perdata menyatakan bahwa semua kontrak atau perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat kontrak tersebut. Dari pasal tersebut, disimpulkan bahwa semua orang dapat membuat perjanjian apapun asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Tidak hanya leluasa membuat perjanjian, bahkan pada umumnya juga diperbolehkan menyampingkan peraturan-peraturan yang ada di KUH Perdata. Hal tersebut sering disebut dengan sistem terbuka atau open bar system. Selanjutnya, saya kembali. Baiklah, terima kasih kepada Rifta Anissa. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Marsha. Perumusan sebuah hubungan kontrak diawali dengan proses negosiasi oleh para pihak untuk menciptakan kesepakatan dan keinginan melalui proses tawar-menawar. Hukum perjanjian di Indonesia bersifat terbuka. Artinya, ada pemberian kebebasan kepada siapapun untuk membuat perjanjian dengan isi sesuai kesepakatan dan keinginan para pihak asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Baiklah, terima kasih kepada Marsha. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Fahlina Aulia. Tentang contoh penerapan. Yang pertama yaitu salah satu contoh penerapan perjanjian di luar KUH Perdata itu dapat dilihat daripada perjanjian kerjasama antara CV Saudagar Kopi dan Martin Suharli dalam menjalankan kegiatan usaha restoran yaitu Ratio Specialty Coffee di Mall Ambassador Jakarta. Namun dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini masih terjadi ketidakseimbangan hak dan kewajiban antar pihak, yaitu pembagian keuntungan dan kewenangan pengelolaan operasional usaha. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fahlina Aulia. Dilanjutkan oleh Novel Albar. Kepada Novel dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan. Berdasarkan perjanjian kerjasama antara CV Saudagar Kopi dan Martin Suharli, ditemukan suatu permasalahan bahwa pembagian keuntungan dirasakan belum berimbang, tidak adanya klausul tertentu dalam penanggung jawab kerugian kegiatan usaha dan kewenangan kegiatan usaha hanya menjadi tanggung jawab pihak pertama. Baiklah, terima kasih kepada Novel. Selanjutnya akan dibaca oleh Saudara Miko. Kepada Miko dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan Novel tadi mengenai hubungan antara kedua belah pihak dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dirasakan tidak memenuhi keseimbangan terkait dengan hak dan kewajiban. Secara hukum, akibatnya perjanjian ini dapat dibatalkan atas kesepakatan bersama atau dinyatakan batal demi hukum oleh putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Negosiasi merupakan jalur yang dapat ditempuh terlebih dahulu agar perjanjian kerjasama restoran ini dapat terus berjalan dan memberikan keuntungan yang adil bagi kedua belah pihak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Miko. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Gloria. Kepada Gloria dipersilahkan. Asas kedua yaitu asas konsensualisme. Asas konsensualisme berasal dari kata konsensus yang berarti kesepakatan. Asas ini merupakan suatu asas yang menentukan untuk terjadinya suatu perjanjian cukup dengan sepakatnya para pihak dan perjanjian tersebut sudah dianggap lahir saat adanya kata sepakat atau konsensus. Pada asas konsensualisme, para pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat, setuju, dan seias kata mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang dibuat. Asas konsensualisme ini tercantum dalam syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Gloria. Selanjutnya akan dibacakan oleh Suci Ramadanti. Kepada Suci dipersilahkan. Untuk penerapan dari asas konsensualisme, penerapan asas ini dalam kehidupan nyata, salah satunya adalah penerapan dalam perjanjian jual beli online. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ini adalah KUH Perdata Informasi atas Transaksi Elektronik. Dalam penerapan ini, asas konsensualisme ini memiliki bentuk-bentuk yang ditetapkan sah oleh KUH Perdata. Dalam perjanjian jual beli juga memiliki ketentuan tertulis yang juga telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
di informasi dan transaksi elektronik. Dan dalam penelaan Undang-Undang Perlindungan Teknologi menyatakan bahwa peninjauan jual beli online sesuai dengan KUH Perdata sah apabila telah memenuhi persyaratan. Selanjutnya kembali pada moderator. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Abel. Kepada Saudara Abel dipersilakan. Selanjutnya adalah asas kepastian hukum. Fakta surservanda berasal dari bahasa Latin yang artinya janji harus ditepati. Fakta surservanda adalah asas atau prinsip dasar dalam sistem hukum civil law dan dalam perkembangannya diadopsi ke dalam hukum internasional. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Abel. Slide terakhir akan dibacakan oleh Saudari Riza. Kepada Liza dipersilakan. Untuk penerapan asas kepastian hukum ada dalam perjanjian kerja waktu tertentu pada perusahaan migas berdasarkan peraturan perundang-undangan. Perlindungan bagi para pekerja atau buruh dibuat dan ditetapkan untuk menjamin mereka tentang pekerjaan yang bersifat terus-menerus, yang mana mereka tidak akan dibatasi waktu kerjanya. Hasil dari perjanjian adalah lama dari berlakunya perjanjian, tidak tertentu, dan apabila saat pemutusan hubungan kerja, perusahaan wajib untuk memberikan bayaran kompensasi atau pesangon, ataupun hak-hak pekerja lainnya sesuai dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai materi asas-asas hukum perdata. Kami harap teman-teman sekalian dapat memahami penjelasan materi yang telah disampaikan. Maka dari itu, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk meninggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas pertanyaannya dan tanggapannya. Akan kami berikan jawaban di kolom komentar itu juga. Baiklah, selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya untuk menonton video kami penugasan ini. Pembahasan dari kelompok kami semoga dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.